Ya, silakan dimulai. Baik, selamat pagi Bu Robi, selamat pagi Pak Turhadi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok bambu bambu dengan judul presentasi identifikasi bambu apus atau Gigantokoa apus di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Seperti yang sebelumnya sudah pernah dipresentasikan, bahwasannya bambu merupakan salah satu spesies dari suku Poaceae yang persebarannya sangat luas, mulai dari Amerika Selatan, Afrika, Asia, Australia, hingga Selandia Baru. Diperkirakan di dunia terdapat sekitar 1.200 hingga 1.300 spesies bambu, dan di Indonesia sendiri terdapat sekitar 143 spesies bambu. Bambu memiliki peran yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Uh, di antaranya tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan kerajinan, bahan konstruksi, dan juga berguna untuk reboisasi dari lahan, dikarenakan tanaman ini memiliki siklus panen yang singkat antara 3-4 tahun. Salah satu spesies bambu yang hidup di Indonesia adalah bambu apus atau Gigantokoa apus, dan di Desa Dongko sendiri, di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, bambu ini sudah digunakan secara luas di bidang industri kreatif oleh masyarakat untuk membuat mebel, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Namun, masih belum ada publikasi ilmiah yang membahas secara dalam tentang identifikasi bambu apus di Desa Dongko ini. Oleh sebab itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana karakteristik bambu apus, apa saja tumbuhan yang tumbuh di sekitar bambu apus di Desa Dongko, dan mengapa identifikasi bambu apus penting untuk dilakukan. Kalau untuk tujuannya adalah mengetahui karakteristik bambu apus, mengetahui tumbuhan yang tumbuh di sekitar bambu apus di Desa Dongko, dan mengetahui pentingnya identifikasi bambu apus. Ya, selanjutnya untuk metode pengambilan lokasi sampling berada di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada 3 titik lokasi yang berbeda dengan 2 dusun yang berbeda, yaitu di lokasi pertama terletak di Dusun Karangtengah, di lokasi kedua dan ketiga terletak di Dusun Klangsur. Untuk plottingnya sendiri dibuat dengan ukuran 10 kali 10 meter persegi. Untuk instrumen yang digunakan meliputi meteran, tali rafia, pasak, parang atau gunting, plastik, label gantung, GPS esensial, alat tulis dan buku, aplikasi planet, dan buku identifikasi. Untuk selanjutnya, cara kerjanya yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu lokasi plotting menggunakan GPS esensial, kemudian membuat plot berukuran 10 kali 10 meter persegi. Setelah itu didokumentasikan bagian-bagian bambu seperti pelepah bulu, daun pelepah bulu, bulunya, kemudian daun dan akar udara, dan juga bisa bunga apabila ditemukan. Kemudian juga untuk tumbuhan di sekitar bambu juga didokumentasikan. Untuk selanjutnya, identifikasi bambu dan tumbuhan di sekitarnya, kami sendiri dibantu oleh warga lokal yang mengerti tentang bambu dan tumbuhan di lokasi tersebut, dan juga menggunakan bantuan aplikasi planet. Selanjutnya, sampel diambil untuk verifikasi identifikasi akan dibandingkan dengan literatur yang selanjutnya akan dibuat herbarium. Untuk herbarium sendiri kami membuat herbarium bambu meliputi daun dan buluh atau batangnya. Lalu berikut ini merupakan publikasi dari plot-plot yang sudah kami buat di lokasi 1, 2, dan 3. Di mana lokasi 1 adalah di Dusun Karangtengah, sama dengan plot yang kedua di Dusun Karangtengah juga, dan plot yang ketiga dibuat di Dusun Klangsur. Masing-masing rumpun, mohon maaf untuk
Lokasi sepertinya ada kesalahan dari PPT. Untuk lokasi 2 kami melakukannya di Dusun Klangsur, sementara untuk lokasi 3 itu dilakukan di Karangtengah. Jadi untuk lokasi antara petak 2 dan petak 3 ini tertukar. Lalu untuk jumlah rumpun dari setiap jumlah rumpun yang kami temukan di setiap petak itu berjumlah 1 rumpun. Lalu selanjutnya adalah hasil pengamatan kami tentang bambu apus. Jadi untuk berdasarkan pengamatannya, habitat dari bambu apus ini dekat sungai dengan lahan yang miring, lalu habitusnya perdu, rumpunnya simpodial, rapat dan tegak, akarnya serabut dan mampu membentuk akar napas. Bulunya berwarna hijau, terdapat bulu coklat kehitaman pada bulu muda yang akan gugur ketika dewasa. Tinggi dari tanaman bambu yang kami temukan itu kurang lebih 10 meter dengan diameter batang 3,5 sampai 8 cm. Panjang internotnya 20 hingga 60 cm. Terdapat satu cabang untuk percabangan dari bambu apus ini, dia terdapat satu cabang lateran yang ukurannya lebih besar daripada cabang-cabang yang lainnya. Selanjutnya pelepah bulu dari tanaman bambu apus tidak mudah luruh, tertutup bulu hitam, kuping pelepah bulu tidak nampak, dan terdapat satu cabang lateral. Lalu untuk selanjutnya daun pelepah bulu terkeluk balik, menyetiga dengan pangkal menyempit, lalu daunnya berukuran antara 11 sampai 35 dikali 2 sampai 7 cm. Lalu untuk perbandingan dengan literatur, untuk bambu apus sendiri nama lokalnya ada beberapa nama lokal dari bambu apus, yaitu bambu tali, pring tali, awi tali, pareng tale, tibik tali. Lalu untuk persebarannya, bambu apus ini tersebar dari Jawa, Bali, Lombok, dan beberapa lokasi di Sumatera dan Sulawesi. Habitatnya di daerah tropis hingga kering, baik di dataran rendah maupun tinggi. Untuk deskripsi berdasarkan literatur, setiap rumpun dari bambu apus berjumlah 17 hingga 57 individu. Akarnya simpodial membentuk akar udara dengan ukuran akarnya antara 31,8 sampai 32,2 cm. Rebungnya tumbuh searah jarum jam dengan bentuk linear. Bulunya memiliki tinggi 18 hingga bulunya memiliki tinggi hingga 18 hingga 8 sampai 18,5 meter. Pelepah bulu berbentuk segitiga, tidak mudah luruh, terdapat bulu coklat hingga hitam. Daun pelepah bulu berbentuk jorong, terkeluk balik, dan berbulu. Terdapat satu cabang dominan berukuran besar di mana cabang-cabang yang tumbuh dari bulu bambu apus ini antara 3 sampai 5 cabang. Daunnya berbentuk jorong dengan abaksial dan adaksial beralur. Terdapat bulu halus putih pada bagian midrif, pangkal daun tidak simetris, dan ujung daun runcing. Lalu selanjutnya untuk bambu petung, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, habitat dari bambu petung yang kami temukan itu habitatnya ada di dekat sungai dengan lahan yang miring. Untuk deskripsinya, habitusnya perdu, rumpunnya simpodial, rapat dan tegak, akar serabut dan mampu membentuk akar nafas, bulunya berwarna hijau hingga hijau tua, luasnya memiliki panjang 35 hingga 50 cm dengan diameter batang 8 hingga 11 cm. Lalu untuk percabangan dari bambu petung ini terdapat satu cabang lateral di mana cabang ini ukurannya lebih besar daripada cabang-cabang yang lainnya. Selanjutnya, pelepah bulunya mudah luruh dan tertutup bulu hitam hingga coklat seperti bulu. Kuping pelepah bulunya ini membulat. Daun pelepah bulu dari bambu petung terkeluk balik menyetiga dengan dasar menyempit. Sedangkan daunnya sendiri berukuran 20 sampai 18 kali 1,5 sampai 4 cm. Lalu untuk perbandingannya dengan literatur yang kami ambil dari publikasi dari Wijaya DKK 2020 dan Santi DKK 2019, nama lokal dari bambu petung ini bambu betung, buluh gadang, buluh batuang, dan pring betung. Untuk persebarannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga Papua. Untuk habitatnya tanah aluvial tropis yang lembab dan basah dan daerah kering di dataran rendah maupun tinggi. Untuk deskripsi dari tanaman ini berdasarkan literatur, setiap rumpunnya berjumlah dari 16 hingga 15 individu. Akarnya simpodial membentuk akar udara sampai di buku ke-13 dari bulunya. Rebungnya berwarna hitam keunguan, ditutupi dengan bulu coklat kehitaman yang tertutup oleh bulu seperti bulu. Bulunya memiliki tinggi antara 18 sampai 18,5 meter. Pelepah bulu berbentuk segitiga sama kaki yang melebar, mudah luruh, warna dari sisi luar berwarna krem dan berbulu, sedangkan sisi dalam beralur. Daun pelepah bulu berbentuk jorong, sisi luar berwarna krem.
Terdapat satu cabang dominan yang berukuran besar yang terdiri di mana percabangannya ini terdiri antara 15 sampai 20 cabang. Daunnya berbentuk jorong dengan bagian abaksial dan adaksial beralur, berbulu halus berwarna putih, pangkal menirus, ujung menduri, pinggiran bergergaji, dan jumlah daunnya ini antara 16 sampai 14 helai. Selanjutnya yaitu adalah bambu rampal, di mana bambu rampal ini merupakan bambu yang tumbuh di sekitar bambu apus. Selain tadi telah dijelaskan bambu petung. Bambu rampal sendiri memiliki nama latin Schizostasium zolingeri yang berdasarkan hasil pengamatan terletak di kebun dengan lahan yang miring. Untuk deskripsinya sendiri, rumputnya simpodial, rapat, tegak dengan ujung lengkung, kemudian akarnya serabut dan tidak terdapat akar udara seperti kedua bambu yang telah disebutkan sebelumnya. Bulu memiliki tinggi 7 hingga 10 meter dengan diameter 2 hingga 10 cm. Terdapat lilin putih dan bulu coklat yang menutupi bagian bulu dengan panjang internal bulu 18 hingga 30 cm. Kemudian kuping pelepah bulunya nampak berbentuk bulat. Pelepah bulunya tidak mudah rontok, daun pelepah bulu tegak menyetiga dengan pangkal yang melebar, dan juga diselimuti oleh bulu coklat. Untuk cabangnya berukuran sama besar, daun berwarna hijau dengan ujung runcing berukuran 15 hingga 28 dikali 3,5 hingga 7 cm. Sedangkan berdasarkan literatur menurut Wijaja DKK 2020 dan Trimanto DKK 2020, nama lengkap dari bambu rampal diantaranya pring lampar yang dikenal di Jawa dan Madura, ting buluh batu yang dikenal di Bali, dan buluh dinding yang dikenal di Sumatera. Untuk habitatnya berada di daerah tropis hingga daerah kering, persebarannya tersebar di Jawa Timur dan Sumatera. Deskripsi berdasarkan literatur, rumputnya simpodial dan juga begitu juga dengan akarnya simpodial, rebungnya berwarna hijau dan ditutupi bulu coklat hingga hitam, bulunya lurus, tegak dengan ujung melengkung, dan juga terdapat lilin putih dan bulu coklat yang menutupi bulu muda, di mana bulu ini akan luruh ketika bulu sudah tua atau menjadi dewasa. Tinggi bulu ini dapat mencapai 15 meter dengan diameter 2 hingga 10 cm, dan juga ketebalan dinding bulu mencapai 5 mm. Untuk panjang internotnya mencapai 40 cm. Pelepah bulunya tidak mudah rontok, diselimuti bulu coklat, kuping pelepah bulu membulat dengan tinggi 7 mm, daun pelepah bulu tegak berbentuk segitiga dengan pangkal melebar, dan untuk bagian daun pada bagian abaksial gundul atau agak berbulu, dengan kuping daun pelepah bulu kecil dengan tinggi 2 mm. Berukuran 20 hingga 40 dikali 4 kali 8 cm, berwarna hijau dengan bagian pangkal berbentuk oval dengan ujung runcing. Selanjutnya, ini merupakan karakter khas pada bambu yang dapat membedakan ketiga bambu tersebut. Di antaranya terdapat akar udara, pelepah bulu, daun pelepah bulu, kuping pelepah bulu, dan percabangan. Untuk Gigantocloa apus, akar dan Dendrocalamus asper terdapat akar udara, sedangkan untuk Schizostasium zolingeri tidak terdapat akar udara. Untuk pelepah bulu Gigantocloa apus dan Schizostasium zolingeri tidak mudah luruh, sedangkan Dendrocalamus asper mudah luruh. Untuk daun pelepah bulu, Gigantocloa apus dan Dendrocalamus asper terkeluk balik berbentuk segitiga dengan pangkal menyempit, sementara untuk Schizostasium zolingeri tegak berbentuk segitiga dengan pangkal yang lebar. Untuk Gigantocloa apus, kuping pelepah bulunya berbentuk seperti bingkai. Untuk Dendrocalamus asper membulat, kadang juga mengeriting, sedangkan Schizostasium zolingeri membulat. Untuk percabangannya, pada Gigantocloa apus dan Dendrocalamus asper terdapat satu cabang yang lebih besar dibandingkan cabang lainnya atau disebut dengan cabang lateral, sementara untuk Schizostasium zolingeri semua cabang berukuran sama besar. Lalu selanjutnya dari tabel karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dibuat kunci identifikasi di mana
untuk membedakan dari genus Schistostasиum dengan Gigantocloa dan Dendrocalamus itu, untuk Schistostasиum percabangannya sama besar pada buku-buku bagian tengah buluh, tidak memiliki akar udara dan daun pelepah buluh tegak berbentuk segitiga. Sedangkan Gigantocloa dan Dendrocalamus percabangan memiliki salah satu cabang yang ukurannya lebih besar atau disebut juga sebagai cabang lateral, memiliki akar udara dan daun pelepah buluh takluk balik berbentuk segitiga. Sedangkan untuk jenis Gigantocloa dan Dendrocalamus, pembedaannya untuk Gigantocloa akar udaranya hanya terdapat di bagian pangkal buluh, lalu pelepah buluh tidak mudah luruh dan kuping pelepah buluh seperti bingkai. Sedangkan untuk Dendrocalamus, akar udara terdapat di pangkal buluh hingga bagian atas, pelepah buluh mudah meluruh dan kuping pelepah buluh membulat hingga mengeriting. Berikut ini merupakan tumbuhan yang kami temukan di sekitar objek takson. Terdapat 31 spesies dengan 3 lokasi yang berbeda. Di antaranya ada tanaman andra, coklat, gadung, kapulaga, kelapa, kencana ungu, kluit, laos, lodo, dan mahoni. Selanjutnya ada nampu, deri, pacar air, paku-pakuan, pinus, pisang, pucung, puring, putri malu. Ada rumput gajahan, salak, senduduk buluh, singkong karet, sirih, talas, tebu, telo garut, tetean, uyah-uyahan, dan juga waru. Berikut ini merupakan beberapa gambar yang telah kami dokumentasikan, yaitu diantaranya terdapat ada uyah-uyahan dengan nama latin Ficus montana, paku-pakuan dengan nama latin Selaginella hoffmanni, sirih piper beetle, pacar air Impatiens balsamina, puring Codium variegatum, waru Hibiscus tiliaceus, senduduk buluh Clidemia hirta, talas Colocasia estulenta, dan Andra kaliandra calotirsus. Sehingga dalam penelitian ini kami dapat simpulkan bahwa karakter khas dari bambu apus yaitu meliputi adanya akar udara, pelepah buluh yang tidak mudah luruh hingga buluhnya tua, daun pelepah buluh takluk balik berbentuk segitiga dengan pangkal menyempit, kuping pelepah buluh seperti bingkai, dan percabangan di mana terdapat satu cabang lateral. Kemudian terdapat 33 spesies tumbuhan di sekitar bambu apus, yang mana 2 diantaranya ditemukan bambu lain, yaitu bambu petung atau Dendrocalamus asper dan bambu rampal Schistostasиum zollineri. Identifikasi bambu apus ini penting dilakukan untuk menambah informasi terkait bambu apus, mengingat belum banyaknya publikasi bambu apus yang tumbuh di Desa Dongko. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rodiati dan Pak Turadi. Ya. Gimana lanjut? Oh, sudah selesai kami di presentasi. Oh, sudah selesai. Oke. Iya. Ya. Baik, silakan Pak Tur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, saya ucapkan selamat, ini sudah
menyelesaikan proyeknya ya, tapi untuk terkait laporannya masih on progress seperti itu. Oke, ini untuk kelompoknya Fitri nih terkait dengan bambu apus. Nah, jadi taksa yang diambil adalah terkait dengan bambu apus atau Gigantocloa apus. Nah, di sini kan kelompok kalian mengambil 3 plot. Nah, di masing-masing plot ditemukan masing-masing satu rumpun seperti itu kan. Nah, terkait dengan ukuran rumpun di masing-masing plot, itu apakah juga sudah diamati? Begitu. Karena tadi terlihat sepertinya yang plot salah satu plot itu rumpunnya itu ukurannya besar seperti itu, lebih banyak dibandingkan dengan kedua plot yang lainnya. Itu mungkin masukan dari saya mungkin untuk memperkaya juga nanti report kalian untuk rumpun ini mungkin ada data kuantitatifnya tidak dihitung karena di deskripsi dari literatur yang kalian aju itu juga sebagai salah satu karakter identifikasi yang juga digunakan dibahas seperti itu. Jika ada data itu silakan nanti disampaikan. Itu terkait dengan rumpun. Kemudian terkait dengan data deskripsi, entah itu tinggi, diameter, panjang, kemudian panjang internode dari bambu ataupun daun, itu tadi sudah disampaikan juga dalam bentuk range. Nah, itu apakah hasil dari ketiga plot atau seperti apa? Jadi rata-rata dari ketiga plot ataukah juga sebenarnya di antara ketiga plot itu di masing-masing rumput dia ada perbedaan atau tidak memang ataukah karakternya memang seperti itu. Nah, seperti itu. Itu mungkin juga bisa dicek kembali. Kemudian terkait dengan ini tadi terkait dengan Alpinia galanga. Nah, mungkin lebih baik dikatakan lengkuas saja ya, jangan laos. Laos kan itu bahasa Jawa. Dikatakan lengkuas saja. Itu saja masukan dari saya, Bu Rodi. Ya, baik Pak Tur. Oke, ya. Kalau dari saya itu tadi jadi yang dideskripsikan, kalian tadi ada 3 bambunya. Jadi bambu apus saja pada 3 spesies. Jadi untuk apa sih namanya? Jadi untuk bambu yang kelompok kami bahas itu hanya bambu apus saja, Bu. Tapi kebetulan ketika kami kemarin bikin plot itu ditemukan juga 2 jenis bambu yang lain, yaitu di Dendrocalamus asper sama Schizostachys tadi itu, Bu. Makanya karena tujuannya untuk mengidentifikasi, kami bandingkan juga untuk pembedaan dari apus ini dari dua jenis bambu yang lain itu seperti ini begitu. Oh begitu. Berarti nanti membuat kuncinya boleh kalian itu, tapi tidak boleh hanya itu ya. Jadi tadi berapa spesies lainnya yang ditemukan? 33 bukan nggak 33. Nah dari 33 itu pun harus dibuat kuncinya. Kan itu kan berarti nanti kalau kalian membuat kunci pastinya kalian akan mengelompokkan dalam family kan? Dari 33 itu kalian ada berapa family dari 33 itu? Untuk itu masih belum. Oh, belum ya. Itu nanti begitu adik-adik. Jadi hakikatnya untuk pelajaran TIT itu kalian juga tahu kelompok taksonnya. Jadi dari 33 itu selain bambu itu dikelompokkan menjadi itu family apa. Nah, masing-masing dari family itu kan ada ciri khas dari family itu. Nanti dibuat kunci. Ya, dari 33 dari 33 itu semuanya atau selain bambu? Termasuk bambu, Ibu. Oh, termasuk bambu ya. Jadi 33 spesies yang kalian temukan itu nanti dibuat kuncinya ya. Baik, Bu. Ya, nah khusus untuk Gigantocloa misalkan gitu, itu kalian nanti akan tercluster kan, akan kelihatan tercluster gitu, terus lainnya akan akan dijabarkan pada klaster-klaster berikutnya. Tahu klaster? Klaster tahu ya, clade. Kalau pada pohon filogeni kan nanti ada clade. Nah, membuat
membuat kunci ya. Membuat kunci itu kalian biasanya membuat dendrogram dulu kan? Ya, ada beberapa yang jadi asisten waktu kemarin ya. Waktu botani. Ya, paham ya? Bisa ya membuat ini karena ini termasuk kompetensi dari TIT. Jadi kompetensi dari TIT, TITB ya itu adalah mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasi gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah membuat kunci. Ya, Adik-adik ya. Nah, cara membuat kunci sudah pernah saya ajarkan ya. Oke ya, membuat ini dulu seperti dendrogram, terus kemudian dibuat masing-masing karakter namanya autapomorfi ya, begitu adik-adik. Oke, ya kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya, jangan ragu-ragu. Oke, ya. Tadi membuat kuncinya untuk 33 ya, terus semuanya dari 33 juga diberi foto dan deskripsi. Adik ya. Baik, Ibu. Ya, ini biasa kok, Dek. Jadi tidak berat. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu lebih dari 33. Ya. Jadi familinya saja itu ada 60. Ya, kalau yang dulu ya. Kalau yang dulu familinya itu 60, terus kemudian dari masing-masing famili itu masih ada takson-taksonnya. Ya. Ini kalian 33, tapi kan kalian membuat plot sendiri ya, database project ya. Jadi berdasarkan project gitu. Jadi saya kira biasa ya. Jadi di 33 dibuat deskripsinya, kemudian dibuat pohon filogeni. Oh, dibuat kok pohon kunci identifikasi. Ya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan kurang paham, silahkan adik-adik ya, bisa ke Pak Tur, ke saya ya, silahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok Fitri dan Stefani berdua saja ya, dengan? Iya Bu, kelompok kami hanya berdua. Oke, ya, ya terima kasih adik-adik. Silahkan ditutup. Henti kelompok lainnya. Sekian dari presentasi kelompok Bambu Apus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rodiati dan Kak Turhadi. Ya, terima kasih. Baik, adik-adik. Untuk kelompok berikutnya, Bu Rodi ini ya, Bu Rodi Acak. Siapa ini? Mungkin kelompok Palem. Bagaimana kelompok Palem ini cowok-cowok? Afif, siap? Oke, silakan Afif. Bagaimana? Share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aihan, oke.
Kemudian untuk hasil dari plot 1 menunjukkan beberapa spesies tanaman yang didapatkan. Total spesies tersebut terlihat dari nomor 1 sampai nomor 9. Kemudian untuk plot 2. Plot 2 sendiri didapatkan 6 spesies tanaman dengan spesiesnya yaitu berupa Dahlia Mary, Coordinates Potulaka, Tingesia, Stevia Rhabdoideas, dan Syzygium metrofilum. Next. Kemudian untuk plot 3 didapatkan 9 spesies tanaman. Next. Untuk palang putri, deskripsinya habitus berupa pohon dengan tinggi 2,5 hingga 3 meter. Batangnya bersifat ramping, tegak, berdiameter 15 hingga 20 cm. Kulit batang berwarna abu-abu dengan bekas luka daun yang rapat bertekstur halus. Pelepahnya sendiri berwarna hijau atau kuning kecoklatan dengan daun berbentuk melengkung, panjangnya yaitu sekitar 32 hingga 25 cm. Leaflet tersusun secara pinat sebanyak 32 hingga 50 pasang. Kelopaknya berwarna putih, stamen berwarna putih dengan panjang 0,5 cm, kemudian rantai berwarna coklat dengan bentuk elips, dan buah berwarna hijau saat mentah atau merah saat masak dengan berbentuk bulat. Next. Untuk klasifikasinya bisa dilihat di slide. Kemudian untuk distribusinya, tanaman palem ini berasal dari Filipina dan Malaysia Borneo dan banyak dibudidayakan di daerah tropis. Manfaatnya sendiri sebagai tanaman hias, dengan buahnya dimanfaatkan sebagai pengganti pinang untuk mengunyah dengan tujuan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Biji sendiri memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Next. Kemudian Acacia aculeata. Deskripsinya habitus berupa perdu dengan tinggi tanaman 1,9 meter. Batang bersifat membengkok ke atas dengan berdiameter 15 cm. Kulit batang berwarna coklat dengan tekstur cross-hatch. Pelepahnya berwarna coklat berada di bawah racis. Daunnya berwarna hijau dengan bersifat berbentuk melengkung ke bawah, lurus dengan panjang 40 hingga 60 cm. Petiol berada pada rizoma berwarna coklat. Dengan leaflet tersusun secara pinat secara tidak teratur. Buah berbiji tunggal, globes, diameter 2,5 hingga 5 cm, berwarna jingga kekuningan saat matang. Next. Untuk klasifikasinya bisa dilihat di slide. Kemudian distribusinya tersebar di tropis dan subtropis dengan ditemukan di wilayah Mediterania, Meksiko, Argentina, Paraguay, dan Hindia Barat. Manfaatnya sendiri sebagai tanaman hias. Dengan minyak dari buah dimanfaatkan untuk minyak goreng dan sabun. Sedangkan untuk minyak dari biji telah digunakan untuk produksi margarin. Next. Kemudian Plumeria pudica. Deskripsinya berupa habitus perdu dengan tinggi 1,5 meter, batangnya bersifat tegak berwarna hijau dengan berdiameter 20 cm. Kulit batang bersifat halus dengan daun berwarna hijau berbentuk panah atau biola. Kemudian untuk klasifikasinya bisa dari slide dengan distribusinya berasal dari Panama, Kolombia, dan Venezuela. Tanaman ini tumbuh dapat di daerah kering dan panas dengan ketinggian lebih dari 1.500 dpl dan tersebar di wilayah Nusantara. Manfaatnya sebagai tanaman hias dengan buah dimanfaatkan masyarakat Bali untuk kebudayaan setempat. Zigzag memiliki deskripsi habitus herbas sukulen, tingginya 12 cm, batangnya berwarna hijau berbentuk zigzag membulat, panjangnya 8 cm dengan diameter 0,5 cm, kulit batang bersifat halus, daun bentuk tunggal, oval, makin bergelombang, lamina, berwarna hijau tua, makin berwarna hijau muda, satu daun menempel pada setiap zigzag dengan memiliki panjang 5,5 cm dan lebar 2,5 cm. Venasi daun pinat dengan pertumbuhannya tegak. Untuk distribusinya, tanaman ini tumbuh di daerah tropis dengan berasal dari Amerika Serikat, Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan wilayah tropis. Manfaatnya sebagai tanaman hias dengan akar daun dan kulit batang zigzag mengandung tanin dan umumnya digunakan untuk mengobati trauma dan retak tulang.
Kemudian kembang sepatu memiliki habitus semak tingginya 120 cm, batang berwarna hijau di bagian atas dan coklat di bagian bawah, diameternya 0,5 cm, daun berbentuk simpel petiolet mengkilat, tersusun tersebar, alternat, margin begigi dengan panjang 3 hingga 12 cm dan lebar 2 hingga 5,3 cm. Hasil Indonesia. Kemudian distribusinya asalnya belum diketahui dan dibudidayakan di wilayah tropis dan subtropis. Manfaatnya sebagai obat tradisional asma, daun dapat mengatasi berbagai penyakit seperti sariawan, batuk, dan demam. Etanol dalam buah bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Melati Jepang memiliki deskripsi habitus semak dengan batang berwarna hijau dan daun tunggal. Duduk daun berhadapan dengan tekstur lunak, warna hijau tua atau hijau muda. Dengan bunga biseksual, seni radial berwarna putih, pink, atau ungu. Untuk distribusinya tersebar di Vietnam, Taiwan, Sri Lanka, dan Kamerun. Dengan manfaatnya sebagai tanaman hias. Kemudian Copaea hisifolia memiliki deskripsi habitus semak dengan batang bercabang-cabang berwarna coklat ditutupi dengan rambut-rambut halus. Daun tunggal berbentuk oval susun berhadapan opposite berwarna hijau muda atau hijau tua dan terdapat rambut pada bagian apaksial. Bunga tersusun tunggal di bagian aksial daun baru berbentuk seperti trompet. Kelopak berwarna ungu. Kemudian untuk distribusinya, tanaman ini merupakan tanaman natif dari Meksiko, Guatemala, Honduras. Tersebar di Argentina, Brazil, Paraguay, Bolivia, Jerman, Mikronesia, Taiwan, dan Thailand. Dengan manfaatnya sebagai tanaman hias, insektisida, dan obat. Kemudian Cordyline australis memiliki habitus padu dengan batang coklat ramping, daun berbentuk ensiformis, pedang, tumbuh mengumpul roset di titik ujung batang, adaksia berwarna hijau, sedangkan adaksia berwarna merah, makin halus. Kemudian distribusinya merupakan tanaman natif Islandia baru dan tersebar mulai dari India hingga Polinesia dan Amerika Selatan. Dengan manfaatnya sebagai bahan minuman beralkohol, batang sebagai bubur atau minuman manis, dengan daun dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas. Kemudian Cordyline fructuosa, habitus padu dengan batang berwarna coklat tua atau muda, lurus, dengan terdapat cincin bekas petiol, terdapat rimpang di bagian bawah batang, berada di bawah tanah yang tumbuh vertikal. Daun berbentuk lembing, berbentuk tritinus, lamina berwarna hijau atau ungu, margin berwarna ungu, margin daun halus, tidak berdiri, duduk daun berhadapan opposite. Distribusinya sendiri merupakan tanaman natif dari Australia yang tersebar di berbagai wilayah Asia Pasifik. Kemudian memiliki manfaat yaitu sebagai tanaman hias dan sebagai obat luka, disentri, demam, dan anti jamur, Candida albicans. Syzygium mycophyllum memiliki habitus padu dengan batang berwarna coklat kasar, batang utamanya diameter 0,5 cm, kecabangan sikoidal, daun elips hingga lanceolate, dengan buah berbentuk bulat hingga elips. Kemudian untuk distribusinya berasal dari Asia Tenggara, dan memiliki manfaat sebagai antioksidan, pewarna alami, anti tumor, anti thermogenesis dan sitosik, dan memiliki efek antimikroba. Kemudian Oxmosilon lineare memiliki habitus semak dengan daun tunggal berwarna hijau kekuningan, berbentuk ensiformis pedang, duduk daun berkarang. Bunga mengumpul dikenal dengan umbel, buahnya berwarna putih hingga kehitam-hitaman. Kemudian untuk distribusinya, tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kemudian Thymesia fosteriana memiliki habitus rumput dengan daun berwarna hijau dan bunga berwarna kuning dengan 3 petal dan 3 sepal. Untuk distribusinya, tanaman ini berasal dari Venezuela dengan
tanaman ini bersifat tropis yang toleran terhadap suhu dingin. Memiliki manfaat yaitu sebagai tanaman hias.
Baik, terima kasih. Silakan memberi tanggapan. Siapa? Memberi tanggapan, saran untuk Afif dan Raihan. Silahkan, adik-adik. Masa tidak ada? Silahkan, Kasturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Rodi, Pak Tur, dan teman-teman semua. Nama saya Kasturi Amalia. Untuk penyajian presentasinya, saya apresiasi dari kelompok penyaji karena telah menyajikan presentasi yang sangat informatif terkait palem-paleman. Namun ada baiknya untuk slide presentasi bisa disajikan dengan lebih ringkas lagi, serta disajikan gambar pembanding antara literatur dan gambar hasil identifikasi kalian. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Ya. Terus siapa lagi? Ya, gimana? Baik, terima kasih. Silakan Pak Tur. Mana Pak Tur? Pak Tur Hadi. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf tadi sempat terputus karena sinyal di sini kurang baik. Jadi saya hanya bisa mengikuti di ujung-ujung saja seperti itu. Mungkin ini saya tanyakan dulu ke kelompok ini. Tadi kunci identifikasi apakah juga sudah disampaikan ya? Saya tidak mengikuti tadi. Oke. Oke, siap. Nanti segera diselesaikan seperti itu. Nanti seperti yang kelompok sebelumnya. Jadi kunci identifikasinya adalah untuk semua spesies target dan juga untuk tanaman sekitar seperti itu. Nah, kemudian juga saya rasa kalian tidak hanya cukup menyebutkan itu tuh nama ilmiah, tapi perlu nama lokal. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Karena tidak semua orang itu akan tahu ketika kalian menyebutkan nama ilmiah ini apa seperti itu. Lebih baik nama lokal juga ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya ini saya perlu konfirmasi ke kelompok Afif dan Rehan ya, gitu. Nah terkait dengan deskripsi tanaman sekitar, nah itu deskripsi dari literatur atau deskripsi sendiri ya? Ya. Ya. Oke, jadi mohon nanti literatur yang diacu mana. Jadi tadi saya memikirkan gini, semua deskripsi yang tadi kelompok kalian cantumkan, entah itu ukuran-ukuran lah terkait dengan itu kalian mengukur semua apakah dalam satu pengamatan itu kalian benar-benar menemukan ya dari buahnya, bunganya seperti itu. Jadi mohon nanti diperhatikan lagi seperti itu. Itu masukan dari saya. Dari saya cukup itu, Bu Rodi. Baik, terima kasih. Ya, Afif dan Raihan. Oke. Terus kemudian tadi ada berapa spesies yang kalian temukan total? 19. Oke. 19 ya. Ada berapa famili?
Oh ya, nanti dikelompokkan untuk bekal jadi family. Kemudian biasanya kalau ada subfamily silahkan, terus kemudian genus ya. Terus tadi ini Bu Rodi melihat ya pada deskripsi itu kurang konsisten, tidak semuanya ada akar ya. Jadi akar, batang, daun, bunga, sampai biji. Terus deskripsi itu adalah hasil pengamatan kalian sendiri. Jadi tidak boleh deskripsinya langsung comot atau copy paste atau merujuk ya dari literatur, tidak boleh ya. Jadi harus tanaman yang kalian lihat itu dideskripsikan. Baru kalau tidak ada, tidak ditemukan organ itu, ya, baru dilengkapi dengan literatur. Gitu, ya. Jadi misalkan akarnya ada, ya kamu deskripsikan akarnya yang kamu itu, ya. Ya, terus tingginya di situ berapa gitu ya. Terus misalkan masih kecil, ya kecil umumnya, nah baru dari referensi. Ya, tinggi yang sebenar atau yang dewasanya misalkan gitu ya, bisa lihat di referensi ya. Terus misalkan ada batang diamati sendiri ya. Terus kemudian misalkan ada bunga diamati sendiri bunganya. Kalau tidak ada, baru merujuk pada referensi gitu ya. Jadi menuliskan referensi itu tidak mungkin di akhir sendiri. Di akhir dari deskripsi dituliskan di bawahnya sendiri referensi, tidak mungkin begitu ya, tidak bisa. Jadi referensi sitasi itu dituliskan pada tempat di mana kalian tidak mendapatkan informasi tentang organ tersebut ya. Di spesimen kalian tidak ada itu, baru kalian lihat di referensi. Nah, di referensi itu baru akhirnya kalian tulis dari mana, gitu ya. Ya, jadi dilengkapi ya dari habitus, tinggi, akar, batang dan sebagainya. Ya. Terus tadi sudah bagus. Jadi ada distribusi, asal dari mana, distribusi itu juga dituliskan referensinya ya. Dituliskan referensinya, terus kemudian ada manfaat ya bagus, terus kemudian di foto ya, fotonya yang bagus. Bu Rodi akan memberikan nilai tambahan bila kalian semua ya mampu menggambarkan ilustrasi flora. Tidak saya wajibkan, tetapi kalau kalian mau menggambar ya sketsa di distribusi flora, akan Bu Rodi beri atau kami akan memberikan nilai lebih, gitu, akan kami apresiasi, gitu ya, karena botanical illustration itu merupakan salah satu kompetensi sebetulnya ya, hanya di sini mungkin kompetensi tambahan ya, begitu adik-adik. Oke, terus kemudian nanti ditambahkan itu tadi ya, kunci ya. Kunci, kalau sudah bisa membuat sendiri, alhamdulillah. Kalau kiranya belum, gitu bisa Bu Rodi bisa tanya ya ke Pak Tur atau Bu Rodi bagaimana cara membuat kunci identifikasi. Ya, gitu ya adik-adik ya. Ya sudah, terima kasih Afif dan Raihan, silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Bu Rodi pilih tadi sudah palem. Yang dari Surabaya saja, mangrove. Kelompok mangrove. Bagaimana? Siapkah?
Ya, kelompok mangrove. Oke, lengkap kalian ya? Iya, Ibu. Ya, Tarisa, Benedikta, sama Trivasta. Ya, silakan langsung. Kelihatan jelas. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rodi dan Pak Turhadi selaku dosen pengampu mata kuliah teknik identifikasi tumbuhan. Di sini kami dari kelompok mangrove izin mempresentasikan mini proyek kami yang berjudul struktur komunitas vegetasi mangrove di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Kota Surabaya. Yang pertama, latar belakang. Indonesia dikenal dengan pertumbuhan tanaman mangrove yang subur. Suburnya tanaman mangrove ditunjang oleh faktor abiotik seperti iklim tropis, curah hujan yang tinggi, lalu dapat juga dipengaruhi oleh sedimen pantai yang sesuai untuk pertumbuhan mangrove. Hal tersebut membuat Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan kawasan mangrove terluas di Asia Tenggara, yaitu sebesar 31.890 km persegi. Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah mangrove di Indonesia yang mengalami kerusakan yaitu sekitar 40% atau sekitar 400 hektar hutan mangrove di pesisir timur Surabaya ini pada tahun 2008 dinyatakan berada dalam kondisi yang rusak. Kerusakan tersebut diakibatkan karena adanya alih fungsi lahan mangrove termasuk perubahan lahan mangrove menjadi pertambakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pelestarian mangrove agar keragaman mangrove-nya tetap terjaga. Pemerintah Kota Surabaya juga sudah mulai melakukan rehabilitasi hutan mangrove pada tahun 2009, di mana hutan mangrove yang sudah direhabilitasi ini salah satunya yaitu di daerah Gunung Anyar. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana struktur komunitas mangrove berdasarkan data LBDS dan densitas dari kategori umur yang meliputi semai, pancang, dan tiang di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Kota Surabaya. Untuk tujuannya adalah untuk menganalisis struktur komunitas mangrove berdasarkan data LBDS dan densitas antar umur, yaitu semai, pancang, dan tiang di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Kota Surabaya. Selanjutnya terkait metode penelitian ini dilakukan dari Oktober sampai November tahun 2022 dan berlokasi di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar dengan luas lahan sebesar 25 hektar dan kami membuat 2 plot untuk diamati sesuai dengan yang ditunjukkan dari gambar 1. Selanjutnya untuk cara kerja, pembuatan plot dilakukan dengan menggunakan beberapa alat seperti tali radia, meteran, dan bambu atau pasak yang kemudian dikaitkan di setiap sudut lokasi. Plot dengan berbagai macam ukuran, yaitu untuk pohon 10x10, untuk pancang 5x5, dan semai 2x2. Pada pembuatan plot digunakan metode nested sampling atau plot bersarang. Tanaman mangrove dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu pohon dengan diameter lebih dari 20 cm, pancang dengan tinggi 1,5 meter dan diameter kurang dari 10 cm, serta semai dengan tinggi kurang dari 1,5 meter. Selanjutnya dilakukan identifikasi, perhitungan jumlah spesies, pengukuran tinggi dan diameter setinggi dada, serta kerapatan. Identifikasi mangrove dilakukan dengan mengacu pada buku identifikasi Flora of Java. Hasil identifikasi tersebut didokumentasikan serta dibuat herbarium dari setiap spesies yang ditemukan. Data hasil identifikasi dan perhitungan spesies yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Microsoft Excel. Analisis data yang dilakukan meliputi perhitungan nilai LBDS dan densitas. Dan berikut ini merupakan rumus yang digunakan. Untuk hasil dan pembahasan, hasil pengamatan dijumpai bahwa Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar paling banyak ditemukan adalah spesies Bruguiera culundrica
cylindrica, dan Cylindrica, Rhizopora mucronata, dan Avicennia alba. Pada stasiun 1 paling banyak ditemukan Rhizopora mucronata, yaitu sebanyak 56 tanaman dalam kategori pancang. Kemudian untuk nilai LBDS-nya pada stasiun 1 terbesar terlihat dari spesies Bruguera cylindrica dari kategori tiang, yaitu 103 meter kuadrat, dan densitas terbesar diindikasikan oleh spesies Rhizopora mucronata dengan kategori umur panjang, yaitu 132,5 individu per hektar. Sedangkan pada stasiun 2, spesies yang paling banyak adalah Rhizopora mucronata, yaitu 219 tanaman dalam kategori panjang, dan nilai LBSD pada stasiun 2 terbesar ditunjukkan dari spesies Avicennia alba kategori panjang, yaitu 7,27 meter kuadrat, dan densitas terbesar ditunjukkan oleh spesies Rhizopora mucronata dari kategori umur panjang dengan nilai 3.200 individu per hektar. Dan untuk LBD sendiri merupakan luas bidang dasar, yaitu suatu gambaran dari tingkat pertumbuhan atau produktivitas pohon dari waktu ke waktu. Dan densitas merupakan suatu nilai yang dapat menunjukkan banyaknya jenis dari suatu individu spesies. Selanjutnya, untuk deskripsi Avicennia alba atau yang sering disebut dengan api-api hitam termasuk ke dalam famili Avicenniaceae, di mana Avicennia alba ini dapat tumbuh di hutan pasang surut atau di muara sungai dan tersebar luas di seluruh daerah tropis maupun subtropis. Avicennia alba merupakan pohon bakau yang memiliki ukuran sedang hingga besar. Tinggi dari pohon ini yaitu sekitar 15-20 meter dan dapat tumbuh tinggi hingga 30 meter. Akar dari tumbuhan ini merupakan akar nafas berbentuk tipis berjari dan ditutupi oleh lentisel. Warna kayu yang dimiliki spesies Avicennia alba yaitu abu-abu hingga kuning dengan tekstur yang halus dan rata, namun dari beberapa pohon ada yang ditumbuhi dengan tunjulan kecil. Panjang daunnya sekitar 8-10 cm, di mana permukaan daunnya memiliki warna hijau yang mengkilat dan pangkal daunnya memiliki warna yang lebih pucat. Bentuk daunnya lanset dan elips dengan ujung daun meruncing. Bunga yang dihasilkan dari Avicennia alba berbentuk teratur, kecil dan berwarna kuning, sedangkan untuk buahnya yang dihasilkan memiliki ciri-ciri berwarna hijau pucat dan berbiji tunggal. Baik, selanjutnya deskripsi dari Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata atau yang sering disebut dengan bakau ukuran tinggi termasuk ke dalam famili Rhizoporaceae. Rhizopora mucronata ditemukan di kawasan Indo-Pasifik di tepi sungai dan laut, di mana spesies ini juga merupakan salah satu spesies bakau yang sering ditemukan di Afrika Timur. Sedangkan pada Asia, Rhizopora mucronata ditemukan di Kamboja, India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand. Selain itu, spesies Rhizopora mucronata ini juga ditemukan di Kepulauan Solomon, Pasifik Selatan, Vanuatu, dan wilayah utara Australia. Habitat alami dari Rhizopora mucronata yaitu berada di muara sungai pasang surut dan di daerah pantai datar. Spesies ini memiliki ukuran kecil hingga sedang yang tumbuh hingga ketinggian sekitar 20 hingga 25 meter di tepi sungai. Di tepi laut, spesies ini tumbuh dengan ketinggian 10 hingga 15 meter. Spesies ini memiliki akar panggung dengan jumlah yang besar yang akan menopang batang. Daun yang dimiliki dari Rhizopora mucronata ini berbentuk elips dengan panjang sekitar 12 cm dan lebar sekitar 6 cm. Selain itu, pada bagian bawah daun yang pucat juga terdapat kutil gabus. Bunga yang dihasilkan berkembang dalam kelompok aksila di bagian rantingnya, di mana masing-masing bunga memiliki kelopak yang berwarna krem. Selanjutnya adalah Brugueria cylindrica. Brugueria cylindrica merupakan salah satu tumbuhan pionir yang terdapat pada habitat kebun raya mangrove. Brugueria cylindrica ini merupakan yang dapat ditemui di bagian tengah vegetasi mangrove ke arah laut dengan substrat berlumpur berpasir. Memiliki nama lokal bakul putih. Warna pohonnya hijau. Akar dari tumbuhan ini berjenis akar papan yang melebar ke samping bagian pangkal pohon. Ketinggian pohon bisa mencapai 5 hingga 10 meter. Batangnya berwarna abu-abu dengan tekstur batang yang relatif halus dengan lentisel yang berukuran kecil.
Daun dari tumbuhan ini memiliki bagian adaksial yang berwarna hijau cerah, sedangkan bagian abaksialnya agak kekuningan. Letak daunnya berlawanan, unit daunnya sederhana, bentuk daunnya elips, ujung daunnya sedikit meruncing. Bunga dari tumbuhan ini mengelompok dan berada di ujung tandan. Buah dari tumbuhan ini berisi hipokatil dengan bentuk silindris memanjang dan warna buah itu hijau. Berikut ini merupakan kunci identifikasi dari tumbuhan mangrove yang ditemukan. Berikut ini merupakan peta distribusi pertumbuhan mangrove di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu struktur komunitas mangrove di stasiun 1 menunjukkan nilai LBDS terbesar pada spesies Bruguera cylindrica, sedangkan pada stasiun 2 nilai LBDS terbesar ditunjukkan oleh spesies Avicennia alba. Selain itu, pada kedua stasiun ini juga memiliki nilai densitas terbesar dari spesies Rhizopora mucronata pada kategori umur panjang. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Rodi dan Pak Turhadi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Silahkan adik-adik, barangkali ada yang memberikan saran dan pertanyaan. Silahkan. Silahkan. Masa tidak ada? Tidak ada. Ini pada tidur apa mengikuti ini? Ya, mangrove memang hanya sedikit ya ininya apa spesiesnya. Hanya menemukan itu. Tadi berapa? Hanya 5? Iya Ibu, hanya 3 spesies yang kami temukan karena lokasi tersebut merupakan lokasi hasil restorasi. Seperti itu Ibu. Oh begitu, ya. Jadi plotnya berapa ukurannya? Untuk ukuran plotnya 10 kali 10 Ibu. Oh 10 kali 10. Oh iya iya iya. Oh hanya itu ya, hanya apa? Tanaman-tanaman sekitarnya di sekitar apa? Misalkan di sekitar mangrove, di tempat penduduk gitu, jauh dari penduduk. Iya, izin menjawab Bu, iya tidak ada tanaman lain Bu karena emang posisinya jauh dari penduduk Bu. Begitu. Coba perlihatkan foto dari ekosistemnya. Ada foto dari ekosistem mangrove di area yang kalian survei. Baik, sebentar ya Ibu. Iya, Bu Rodi khawatirkan nanti kalian ini ya kurang pengalaman ya. Jadi hanya 3 spesies itu, ya tidak kurang terampil untuk mengidentifikasi atau mengenal tanaman lainnya.
Hanya satu family ya, Dek ya? Avicenniaceae. Ada Sama, dua Ibu. Rhizopora sehat sama Rhizopora. ya, Avicennia. Iya, hanya 2 family. Iya Ibu. Hmm. Ini di sepanjang ini juga tidak ada. Apa ini? Berarti tidak Falsian itu anu ya, hanya 3 spesies itu. Iya Bu, sebenarnya untuk tanaman lainnya ada Bu di sekitar kebun rayanya, tapi untuk di daerah plotnya itu hanya 3 tanaman itu, nggak ada tanaman lain Bu. Oh, iya. Jadi pengambilan plotnya ya. Pengambilan plotnya seperti seragam gitu ya. Iya Bu. Luasannya berapa area apa studi kalian? Untuk ukuran kebun rayanya sekitar 25 hektar Ibu. Oh ya, terus kalian mengambil di daerah mana? Kalau ini termasuk area pengamatan kalian enggak ini? Bukan Ibu, bukan yang ini. Oh, sebentar, saya begitu. tunjukkan. Ya, Bu Rodi khawatirkan ini apa pengenalannya kurang banyak. Biasanya mangrove itu kan ya luas gitu ya. Terus jadi Bu Rodi pernah waktu itu, Bu Rodi ini itu ada sekitar 20-an spesies gitu. Iya, tapi Bu Rodi tidak menyangka di daerahmu hanya ada 3 spesies. Kamu hanya menemukan 3 spesies. Jadi khawatirnya kalian kurang mengenal tanaman lainnya gitu. Padahal kan dalam apa tujuan dari pembelajaran ini kan mengenal ya. Jadi mengenal mengenal dari takson-takson ya, keragaman taksa gitu. Iya. Kalian sudah tidak ke sana lagi ya? Sudah tidak Ibu. Sekarang di Malang? Iya, di Malang. Oh, begitu. Iya. Baik, nanti saya khawatirnya nanti pas kompetensi pengenalan dari tumbuhan keragaman budaya, keragaman tanaman, keragaman tumbuhan nanti kurang gitu. Saya khawatir. Nanti saya diskusikan dengan tim dosen ya. Iya. Ibu. Oke, ya sudah. Terima kasih kelompok mangrove. Iya. Ya, kamu kelompok mangrove sudah lengkap sih tadi ya. Deskripsinya. Terus sudah sampai ini juga kunci ya. Oke, baiklah, terima kasih adik-adik. Ada pertanyaan? Iya. Terus untuk tadi ini ada 9 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti untuk setiap pertemuan kita 3 kelompok ya. Ya, baiklah untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk kelompok-kelompok yang lain minggu depan dan minggu depannya. Gitu adik-adik. Baik, kalau yang sudah ini berarti membuat laporan adik-adik ya. Jadi bentuk laporannya itu nanti berupa paper ya, berupa artikel gitu ya, artikel untuk jurnal gitu adik-adik ya. Jadi kalian kalau bisa membuat artikel itu nanti vegetasi di sekitar ya, ini di sekitar apa gitu ya. Itu sudah merupakan satu penelitian namanya sosiabilitas ya.
penelitian sosiabilitas menerapkan kompetensi dari pengenalan taksa-taksa, ya. Gitu adik-adik. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri untuk kuliah TIT hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang tidak masuk hanya Riza berarti ya? Iya, Bu. Oke, Riza sakit. Oke. Baik, sampaikan salam Bu Rodi untuk Riza. Semoga lekas sehat, lekas sembuh. Sakit apa Riza? Demam, batuk, sama pilek, Bu. Oh, aduh, sekarang sedang musim. Mudah-mudahan bebas dari COVID ya. Nah, istirahat yang banyak. Oke, baiklah adik-adik, jaga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.